Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan bahas kelanjutan dari konflik antara SEC dengan Binance. Terutama kita akan bahas dari segi beberapa koin yang menurut Uang Receh itu drop cukup signifikan. Ada BNB, ada Cardano, Matic, Solana, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, koin-koin tersebut adalah koin yang dikategorikan oleh SEC ke dalam tuntutan sebagai sebuah securities. Nah, selain itu buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya sebelum kita lanjut nikmatin video ini. Dan tentunya nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan selingi terlebih dahulu ke economic calendar teman-teman. Nah teman-teman, beberapa event yang menurut Uang Receh akan memberikan fluktuasi tambahan ke market atau shock ke market, yaitu di sekitaran tanggal 13 Juni akan ada pengumuman penting tentang CPI, di mana itu diadakan atau diungkapkan sekitar jam 19.30, tepat tanggal 13 teman-teman. Untuk core CPI sendiri, month of month-nya itu berada di forecast sekitar 0,4 dan pada previous di angka juga 0,4 teman-teman. Harapannya CPI ini bisa menjadi pemicu untuk Bitcoin dan kawan-kawan lolos dari bear market yang menurut Uang Receh bakal cukup deep jika tidak ada sentimen positif yang membantu market untuk confident lagi teman-teman. Nah, selain dari sisi CPI tanggal 13, di tanggal 14-nya bakal ada FOMC next meeting yang tentunya ini juga akan berpengaruh dan ikut memberikan andil untuk menambah fluktuasi ke market. Nah, di tanggal 14 FOMC ini tentunya akan membahas bagaimana The Fed akan menaikkan suku bunganya ataukah tidak untuk menaikkan suku bunga. Artinya bertahan di posisi 5 sampai 5,25%. Sampai video ini dibuat, untuk probabilitasnya itu masih banyak investor yang cukup confident bahwa untuk suku bunga tidak akan ada kenaikan lagi teman-teman, yaitu bertahan di angka 70,1%, itu memilih 5 sampai 5,25%. Sedangkan 29,9% itu mereka menganggap bakal ada kenaikan atau kejutan lah mungkin dari The Fed. Untuk kesimpulan dari The Fed ini, Uang Receh pribadi cukup yakin, cukup confident juga bahwa di bulan Juni kemungkinan besar tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi. Nah, kita lanjut ke bahas koin. Beberapa koin mungkin teman-teman ada yang punya juga seperti BNB, Solana, ada Matic, dan tentunya beberapa koin lagi yang dikategorikan oleh SEC sebagai securities teman-teman. Nah, perlu kalian ketahui, menilik masalah yang membelit Binance dan Coinbase ini sebenarnya adalah masalah klasik yang selalu SEC itu cari atau tuntut ke beberapa industri kripto. Terutama SEC ini adalah OJK-nya di Amerika Serikat. Artinya kewenangan dari SEC adalah mengatur pasar sekuritas teman-teman, seperti saham dan yang lain sebagainya. Nah, menurut SEC sendiri, beberapa koin yang dikategorikan sebagai sekuritas itu ada mekanisme yang namanya burn teman-teman. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya, dari beberapa jenis kripto, kenapa Bitcoin, Ethereum itu tidak dikategorikan sebagai sekuritas? Karena Bitcoin dan Ethereum itu tidak ada yang namanya burn. Kalau Solana, BNB, dan yang lain sebagainya yang dikategorikan oleh SEC sebagai sekuritas adalah ada mekanisme burn atau pengurangan stok pasar teman-teman. Dan ini menurut SEC, kalau SEC itu mengambil pendekatan yang namanya Howey Test, akan muncul 5 sebab sebuah aset itu dikategorikan sebagai sebuah securities. Dan menurut SEC, sekali lagi, kalau ada mekanisme burn, artinya kita para investor yang mungkin menaruh uang di BNB, Solana, Matic, dan yang lain sebagainya, itu berharap suatu saat akan ada keuntungan akibat dari pihak ketiga. Artinya mungkin pihak
vendor atau pihak pengembang dari koin tersebut melakukan yang namanya mekanisme burn. Nah, menurut uang receh pribadi, konflik ini akan berlarut-larut, mengingat beberapa kita sudah melihat ke belakang seperti konflik antara SEC dengan Ripple sampai hari ini juga belum menemui yang namanya titik terang, dan sekarang masih bergulir di pengadilan, teman-teman. Nah, selain itu, menurut uang receh, dari segi SEC-nya itu juga salah, teman-teman. Artinya mungkin SEC menerbitkan regulasi terlebih dahulu, baru mengatakan yang namanya beberapa koin tersebut pelanggaran, seperti yang halnya biasanya di negara ini sudah berlakukan, teman-teman. Tapi berbeda dengan OJK di Indonesia, SEC di sana adalah menuntut terlebih dahulu sebelum mereka membuat yang namanya regulasi. Cryptocurrency itu banyak macamnya, ada 21.000 lebih crypto aset. Kalau ada mekanisme burn, artinya SEC harus mencantumkan itu terlebih dahulu, teman-teman. Menggolongkan antara cryptocurrency satu dengan yang lain itu sebagai securities ataukah sebagai komoditi, teman-teman. Artinya harus ada perbedaan yang jelas antara di bawah CFTC sebagai pasar pengawas berjangka komoditi ataukah berada di bawah kuasa dari SEC atau sekuritas. Nah, kita akan coba cek ke price action Bitcoin terhadap pergerakan harga beberapa aset yang menurut uang receh naik turunnya cukup volatile. Nah, uang receh coba buka time frame for hourly di chart pattern untuk Bitcoin, teman-teman. Secara keseluruhan Bitcoin tidak begitu banyak terkena dampak dari masalah ini, meskipun kita melihat sejak tanggal 5, teman-teman, kita sama-sama tahu Bitcoin after terjadi penurunan yang cukup masif di tanggal 5, Bitcoin mampu mempertahankan area demand di sekitaran 25.600-an dan kembali naik impulsif ke sekitaran 27.300, teman-teman. Artinya di sekitaran area 25.600 kita bisa tarik bahwa di area tersebut adalah garis support yang menurut uang receh itu cukup menentukan pergerakan Bitcoin mau naik atau turun, teman-teman. Dan sekarang kita bisa melihat juga pergerakan Bitcoin pada saat ini sebenarnya kita berada di garis support lagi, teman-teman, yaitu di posisi 25.600, dan tinggal kita pantau saja untuk hourly-nya. Bitcoin mampu break dari posisi ini dan melanjutkan penurunan ke bawah, artinya mungkin mendekati level 25.000 atau under di sekitaran 24.800, ataukah Bitcoin kembali mantul di sekitaran area ini, teman-teman. Kalau menurut uang receh pribadi, antara kasus SEC dengan Binance, SEC dengan Coinbase secara garis besar tidak berpengaruh atau tidak berimpact terhadap Bitcoin. Tapi di sini kalau kita menilik jangka panjangnya, sorry teman-teman, atau jangka luas dari permasalahan kedua belah pihak ini, bisa kita simpulkan mungkin yang akan tergerus dari para investor terhadap case ini adalah dari segi trust terhadap cryptocurrency. Nah, karena Gary Gensler menimbulkan permasalahan seperti itu, teman-teman, di sini otomatis kita sebagai investor awam kita akan langsung terpecah menjadi dua kubu. Satu yang pro dengan SEC dan mengatakan mungkin kripto adalah scam terbesar dari umat manusia. Satu lagi yang mendukung Binance, mendukung Coinbase, dan mendukung cryptocurrency dan mendukung industri ini untuk tetap berada dan tetap maju untuk memberikan teknologi yang lebih baik untuk kedepannya, teman-teman. Nah, selain kita terpecah menjadi dua kelompok suku ini, kita bisa mengindikasikan bahwa kedepannya bakal ada pertarungan-pertarungan lagi, teman-teman. Kalau dari segi trust kita tidak bangun dari sekarang, atau mungkin dari segi regulasi kita tidak melakukan pendekatan sekarang. Nah, ini adalah saat yang tepat sebenarnya buat Binance, buat Coinbase untuk memberikan suaranya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dari sebuah regulasi seperti SEC, agar kedepannya tidak terulang lagi masalah yang sama, teman-teman. Artinya jika kedepannya terulang lagi, cryptocurrency tidak akan bisa dianalisis dengan yang namanya technical analysis, teman-teman, karena
bagaimanapun kita pintar melakukan technical analysis, tapi kalau keadaan makro, keadaan berita tidak mendukung hal tersebut, kita hanya akan menjadi ladang daripada whales untuk membuang barang ataukah untuk mau membeli barang, teman-teman. Nah, selain yang perlu kita pantau untuk Bitcoin sendiri berada di angka level sekitaran 25.600-an, angka resisten untuk Bitcoin uang receh percaya atau consider di angka sekitaran ini, teman-teman. Nah, kita sama-sama melihat beberapa kali Bitcoin itu retest ke area sekitaran 27.300-an. Bitcoin terreject beberapa kali. Bisa kita melihat bahwa area tersebut sebenarnya uang receh cukup yakin. Kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 kali kurang lebih Bitcoin terreject di sekitaran area 27.300. Dan ini menurut uang receh harus kita break terlebih dahulu sebelum Bitcoin memang benar-benar mampu untuk meneruskan penguatannya ke atas. Dan secara short term sebenarnya uang receh masih cukup bearish terhadap perkembangan cryptocurrency selagi permasalahan ini belum ada titik terang. Meskipun kita mengingat, meskipun CPI bagus, meskipun FOMC tidak jadi menaikkan suku bunganya, The Fed tidak jadi menaikkan suku bunganya, uang receh kira itu tidak akan memberikan impact yang cukup signifikan kalau permasalahan dasar dari cryptocurrency sendiri belum terselesaikan, teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, cryptocurrency untuk beberapa hari ini masih cukup bearish, terutama beberapa koin yang disinggung oleh SEC, kurang lebih ada 12 koin. Dan untuk induknya antara Bitcoin terus ada kedua yang terbesar yaitu Ethereum, mungkin agak sedikit terbawa suasana oleh beberapa sentimen negatif tersebut. Nah, beberapa hal yang perlu kita pantau sudah uang receh sampaikan tadi. Asal Bitcoin tidak tembus dari 25.600, uang receh masih cukup punya harapan untuk Bitcoin mampu melanjutkan sesi penguatannya. Tapi kalau support ini tembus, kita bersiap-siap untuk worst case skenario. Bisa saja Bitcoin akan mampir ke major resisten yang sekarang menjadi major support di angka 24.800. Dan jika masih lolos lagi, kita siap-siap Bitcoin akan kembali ke 20 ribuan, dimana kita tahu bulan Februari after Bitcoin dip di 20.000, Bitcoin langsung melesat naik lagi. Nah, sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, buat kalian yang punya pendapat berbeda, feel free uang receh siapkan di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.